Sekian perkenalan singkat dari saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar. Isi buku yang akan saya jelaskan adalah bab 5. Nama penulis Profesor Dr. Surjono Syekanto. Penerbit Raja Wali Pers PT Raja Grafindo Persada Depok. Tahun terbit 2003. Jumlah halaman 411. Isi buku yang akan saya jelaskan bab 5 tentang lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social institution tersebut. Ada yang menggunakan istilah pranata sosial, tetapi social institution menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya, Koeta Jaraningrat mengatakan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Tepat atau tidaknya istilah-istilah yang di atas tidak akan dipersoalkan di sini. Di sini digunakan istilah lembaga kemasyarakatan karena pengertian lembaga lebih menunjuk pada sesuatu bentuk sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Namun di samping itu, kadang-kadang juga dipakai istilah lembaga sosial. Selanjutnya, pembahasan. Pada bagian pembahasan, saya akan menjelaskan 5 pokok pembahasan terkait lembaga sosial. Yang pertama, proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. 1. Norma-norma masyarakat. Supaya hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan, dirumuskan norma-norma masyarakat. Mula-mula, norma-norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja. Namun, lama-kelamaan, norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya, dahulu dalam jual beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Akan tetapi, lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara harus mendapat bagiannya, di mana sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu, yaitu pembeli ataukah penjual. Satu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati, dan dihargai. 2. Sistem pengendalian sosial atau social control. Di dalam percakapan sehari-hari, sistem pengendalian sosial sering diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat. Memang ada benarnya bahwa pengendalian sosial berarti suatu pengawasan dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Akan tetapi, arti sesungguhnya pengendalian sosial jauh lebih luas, karena pada pengertian tersebut tercakup segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Jadi, pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin dan Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri-ciri umum. Yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang terakhir, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. Pokok pembahasan yang ketiga, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin dan Gilin, lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, received institution dan enacted institution merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya. Yang kedua,
dari sudut sistem nilai-nilainya yang diterima masyarakat. Timbul klasifikasi atas basic institution dan subsidy institution. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan approved atau social sanction dengan unsanctioned institution. Yang keempat, pembedaan antara general institution dengan restricted institution timbul apabila klasifikasi tersebut didasarkan pada faktor penyebarannya. Yang terakhir, berdasarkan fungsinya, terdapat pembedaan antara operative institution dan regulative institution. Pokok pembahasan yang keempat mempelajari lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, analisis secara historis. Analisis secara historis bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Yang kedua, analisis komparatif. Analisis komparatif bertujuan menelah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Yang ketiga, analisis fungsional. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat pula diselidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Dapat disimpulkan bahwa ketiga pendekatan tersebut bersifat saling melengkapi. Artinya, di dalam meneliti lembaga-lembaga kemasyarakatan, salah satu pendekatan akan dipakai sebagai alat pokok, sedangkan yang lainnya bersifat sebagai tambahan untuk melengkapi kesempurnaan cara-cara penelitian. Yang terakhir, conformity dan deviation. Masalah conformity dan deviation berhubungan erat dengan social control. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari saya mengucapkan terima kasih.